Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang perbanyakan tanaman. Materi ini akan dijelaskan oleh Febri Liatri Andriani dan Kurnia Anzarwati Ningsih. Berikut penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Kurnia Anzarwati Ningsih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbanyakan tanaman. Nah, apa sih perbanyakan tanaman itu? Nah, perbanyakan tanaman merupakan suatu proses menciptakan tanaman baru dari berbagai sumber atau dari bagian tanaman seperti batang, daun, akar, biji, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari perbanyakan tanaman ini adalah untuk mencapai pertambahan jumlah, untuk memelihara sifat-sifat penting yang ada pada tanaman itu sendiri, dan juga untuk menjaga eksistensi dari jenis tanaman itu sendiri. Ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara seksual atau vegetatif, dan yang kedua secara seksual atau generatif. Perbanyakan secara vegetatif ini dilakukan dengan cara menggunakan bagian-bagian tanaman seperti menggunakan daun, batang, akar, umbi, ranting, dan daun pucuk. Nah, perbanyakan tanaman secara vegetatif ini dapat dilakukan dengan cara mencangkok, menstek, melakukan kultur jaringan, menempel, maupun menyambung bagian-bagian tanaman itu sendiri. Nah, hasil dari perbanyakan vegetatif ini yaitu menghasilkan tanaman baru yang sifatnya sama dengan induknya. Selanjutnya, perbanyakan tanaman secara generatif. Perbanyakan tanaman secara generatif ini melalui perkawinan antara dua tanaman induk yang terpilih melalui organ bunga pada salah satu induknya. Kemudian, pada organ tersebut terjadilah penyerbukan, di mana hasil dari penyerbukan ini akan menghasilkan buah dengan kandungan biji di dalamnya. Nah, biji inilah yang nantinya akan ditanam dan menumbuhkan tanaman baru. Tanaman baru dari hasil perbanyakan tanaman secara generatif ini menghasilkan tanaman baru yang tidak sama dengan induknya, atau memungkinkan tanaman baru memiliki variasi karakter yang berbeda dengan induknya. Perbanyakan tanaman secara vegetatif ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, teknik cangkok, yang kedua teknik stek, yang ketiga teknik tempel, yang keempat teknik sambung, dan yang terakhir adalah teknik kultur jaringan. Nah, pada teknik yang pertama yaitu teknik cangkok, pencangkokan ini dilakukan dengan cara menyayat dan mengupas kulit di sekeliling batang, dan lebar sayatannya itu tergantung pada jenis tanaman yang akan dicangkok. Nah, penyayatan yang dilakukan ini dilakukan sedemikian rupa sehingga lapisan kambiumnya dapat dihilangkan dengan cara dikikis. Biasanya tumbuhan yang dapat dicangkok ini adalah pohon berbuah seperti pohon mangga, pohon jambu, dan lain sebagainya. Nah, pencangkokan ini dibedakan menjadi dua golongan, yaitu penyayatan cabang kecil dan penyayatan cabang besar. Selanjutnya, teknik stek. Teknik stek ini menggunakan sebagian akar, batang, dan daun tanaman untuk ditumbuhkan menjadi tanaman baru. Nah, stek ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu stek batang, stek daun, stek akar, stek umbi, dan stek daun pucuk. Stek batang ini dilakukan dengan cara memotong bagian kuncup lateral terminal lalu ditanam di tanah. Kemudian stek daun, bagian yang di stek yaitu helaian daun dan petiole. Dan biasanya cara ini digunakan pada tanaman hias yang tidak berkayu seperti cocor bebek ataupun begonia. Yang ketiga yaitu stek akar. Stek akar ini diambil pada saat tanaman tidak sedang aktif membuat pucuk-pucuk baru. Kemudian stek umbi. Stek umbi ini dapat dilakukan dengan cara dipotong maupun secara utuh umbinya, di mana setiap potongannya itu
harus mengandung calon tunas. Dan yang terakhir yaitu stek daun pucuk, di mana pada stek ini menggunakan helaian dan petiole pendek dari batang. Selanjutnya yaitu teknik tempel atau budding atau okulasi. Nah, perbanyakan tanaman dengan cara ini dilakukan dengan menempelkan tunas dari satu tumbuhan ke batang tumbuhan lain. Nah, batang dan tunas yang diokulasi ini berasal dari dua tumbuhan. Batang yang ditempel ini harus mempunyai akar dan batang yang kuat. Selanjutnya ada teknik sambung atau grafting. Nah, pada teknik ini dilakukan dengan cara menggabungkan antara batang bawah dan batang atas, di mana batang bawah dan batang atas ini berasal dari dua tanaman yang sejenis. Selanjutnya yang terakhir adalah teknik kultur jaringan. Teknik ini dilakukan dengan cara in vitro, di mana dengan teknik ini menghasilkan tanaman yang sempurna dalam jumlah yang tidak terbatas. Cara ini memiliki dasar sifat totipotensi sel, yaitu kemampuan untuk membelah diri dengan kondisi lingkungan yang sesuai. Nah, dengan cara ini menghasilkan tanaman dengan sifat genetis yang sama yang berasal dari satu mata tunas. Oke, baiklah. Saya Febrilia Triandriani akan melanjutkan presentasi dari Kurni Anjarwati. Selanjutnya yaitu perbanyakan tanaman secara generatif. Perbanyakan tanaman secara generatif merupakan perbanyakan yang melalui proses perkawinan antara dua tanaman induk yang terpilih melalui organ bunga pada salah satu induknya. Kemudian terjadi penyerbukan dan menghasilkan buah dalam kandungan biji di dalamnya. Cara perbanyakan tanaman secara generatif ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu konjugasi, isogami, anisogami, dan penyerbukan. Perbanyakan tanaman secara konjugasi yaitu reproduksi generatif pada tumbuhan yang belum jelas alat kelaminnya. Contohnya yaitu Spirogyra atau ganggang hijau yang koloninya membentuk benang. Lalu yang kedua yaitu perbanyakan tanaman secara isogami. Isogami ini merupakan peleburan dua sel gamet atau kelamin yang sama besar. Contohnya yaitu pada ganggang biru. Lalu yang ketiga yaitu anisogami. Anisogami yaitu peleburan dua sel gamet yang ukurannya tidak sama besar. Gamet satu lebih kecil atau biasa yang disebut dengan mikrogamet, dan gamet yang kedua yaitu lebih besar atau biasa yang disebut dengan makrogamet. Contohnya yaitu pada ulva, ganggang yang berbentuk seperti lembaran. Lalu yang keempat yaitu perbanyakan tanaman secara penyerbukan. Penyerbukan ini diikuti dengan pembuahan, terjadi pada tumbuhan berbunga atau antopita atau tumbuhan berbiji, yaitu spermatopita. Alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betinanya berupa putik. Lalu selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perbanyakan tanaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbanyakan tanaman yaitu diantaranya ada suhu, kelembapan udara, sinar matahari, dan hormon. Yang pertama yaitu suhu. Tinggi rendahnya suhu merupakan faktor yang menentukan tumbuh kembang, reproduksi, dan kelangsungan hidup tumbuhan. Suhu yang baik pada tumbuhan yaitu antara 22 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Jika kurang dari suhu tersebut, maka pertumbuhan tanaman ini akan lambat. Lalu yang kedua yaitu faktor kelembapan atau kelembapan udara. Kadar air dalam udara ini sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Tempat yang lembab ini sangat menguntungkan bagi tumbuhan karena di mana tumbuhan dapat dengan mudah mendapatkan air serta berkurangnya penguapan yang akan berdampak pada pembentukan sel yang cepat. Yang ketiga yaitu faktor sinar matahari. Sinar matahari tentunya sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, yang dimana sinar matahari ini dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Jika tidak ada atau kekurangan sinar matahari, maka tanaman tersebut akan tampak pucat dan berwarna kekuning-kuningan. Selanjutnya yang keempat yaitu faktor hormon. Hormon ini juga berperan penting dalam pertumbuhan tumbuhan, yang dimana seperti hormon auksin berguna untuk membantu perpanjangan sel.
lalu hormon giberlin untuk pemanjangan dan pembelahan sel, lalu hormon sitokinin untuk menggiatkan pembelahan sel, dan hormon etilen untuk mempercepat buah menjadi matang. Perbanyakan tanaman secara vegetatif maupun secara generatif ini tentunya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari perbanyakan tanaman secara vegetatif yaitu yang pertama menghasilkan tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya, tanaman lebih cepat berbunga dan berbuah. Yang ketiga yaitu dapat menggabungkan berbagai sifat yang diinginkan. Jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Maka dari itu, kekurangan dari perbanyakan tanaman secara vegetatif yaitu yang pertama membutuhkan pohon induk yang lebih besar dan lebih banyak. Yang kedua yaitu akar tanaman kurang kokoh sehingga mudah rubuh. Yang ketiga yaitu masa produksinya sangat singkat. Lalu yang keempat yaitu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Lalu selanjutnya yaitu kelebihan dari perbanyakan tanaman secara generatif. Yang pertama yaitu tanaman bisa diperoleh dengan mudah dan cepat. Yang kedua yaitu tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang sangat kuat. Yang ketiga yaitu memiliki keragaman genetik yang digunakan untuk pemulihan tanaman. Yang keempat yaitu tahan penyakit yang disebabkan oleh tanah. Yang kelima yaitu varietes baru dapat dengan mudah diperoleh dengan jalan menyilangkan perkawinannya. Lalu selanjutnya yaitu kekurangan dari perbanyakan tanaman secara generatif. Yang pertama yaitu tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang bagus atau unggul yang sama seperti induknya. Lalu yang kedua yaitu varietes baru yang muncul belum tentu baik. Lalu yang ketiga yaitu waktu berbuah lebih lama, dan yang keempat yaitu kualitas tanaman baru akan diketahui ketika tanaman telah berbuah. Baiklah, itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa dipertanyakan. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.